Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pada minggu ini kita boleh bersama lagi dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ke-6 yang bertajuk Dua Saksi. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saudara, tajuk Sekolah Sabat kita, Dua Saksi. Untuk mempelajari pelajaran ini saudara, ada baiknya kita membaca ayat-ayat seperti yang tertera di skrin Anda. Yang menjadi pertanyaan untuk Sekolah Sabat kita pada minggu ini ialah, siapa dua saksi ini? Apa yang dua saksi ini lakukan? Apa kaitan dua saksi ini dengan kita pada saat ini? Ayat hafalan kita terdapat di dalam Yesaya 40 ayat 8 mengatakan, rumput layu dan bunga luruh, tetapi firman Allah kita kekal selama-lamanya. Saudara, pendahuluan Sekolah Sabat. Gereja zaman pertengahan telah menganiaya umat Kristen yang setia dan percaya kepada Alkitab. Namun, firman Tuhan telah menerangi kegelapan. Penindasan dan penganiayaan tidak menghentikan pengisytiharan firman Tuhan. Minggu ini saudara, kita meneroka salah satu serangan paling kejam terhadap kitab suci dan kepercayaan Kristen. Semasa revolusi Prancis, darah mengalir di jalan-jalan kota Prancis. Guillotine telah dipasang di dataran awam kota Paris dan beribu-ribu orang telah dibunuh. Ateisme menjadi agama negara. Namun demikian, kesaksian firman Tuhan tidak dapat didiamkan. Selepas kematian para pembaharu yang hebat, pembaharuan mengalami genangan. Gereja reform menjadi dingin, kaku, dan tidak bertoleransi. Perubahan besar berlaku dalam dunia politik dan falsafah. Ketidakstabilan yang meluas menyebabkan beberapa orang, seperti para penziarah, meninggalkan rumah mereka dan mencari bantuan di tanah orang bebas, yaitu Amerika Utara. Di Eropa, Kristus tercetut dalam bentuk revolusi. Perancis berdiri sebagai negara ateis pertama di Eropa modern. Sehingga saat itu, Tuhan telah memelihara dua saksinya. Apa yang berlaku kepada mereka semasa detik-detik kritikal dalam sejarah ini? Untuk menjawab ini saudara, kita akan membagikan kepada 5 topik seperti yang tertera di skrin Anda. Nah, kita masuk di tajuk yang pertama, yaitu dua saksi. Yang menjadi pertanyaan di sini saudara ialah, siapakah dua saksi itu sebenarnya? Bagaimana kita memahami akan hal ini? Firman Tuhan, Wahyu 11 ayat 3 hingga 4 mengatakan, dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Penyebutan dua pokok zaitun dan dua kaki dian dalam Wahyu 11 ayat 4 membawa kita kepada penglihatan Zakaria pasal 4. Di dalamnya, pohon zaitun menghasilkan minyak yang memberi makan kaki dian bercabang 7. Pohon zaitun ialah dua yang diurapi, yang bersama kaki dian mewakili firman Tuhan. Zakaria 4 ayat 6 dan ayat 14, yaitu perjanjian lama dan baru. Dalam Yohanes 5 ayat 39, Yesus berkata bahwa kitab perjanjian lama bersaksi, yaitu memiliki kesaksian tentang Dia, tentang Tuhan. Dia juga mengatakan bahwa Injil akan diisytiharkan sebagai suatu kesaksian kepada seluruh dunia, Matius 24 ayat 14. Dan perjanjian baru, bersama-sama dengan perjanjian lama, adalah asas pada kesaksian itu. Satu istilah daripada kata dasar yang sama, mater, sebagai perkataan untuk saksi yang digunakan dalam kedua-dua ayat ini, yaitu terdapat dalam Wahyu 11 ayat 3. Jadi saudara, menggunakan Musa dan Elia sebagai simbol, Wahyu 11 berkata tentang dua saksi ini. Yang pertama, mereka memakai kain kabung. Ayat 3, Alkitab telah dipelihara pada masa yang paling susah. Kedua, mereka berdiri di hadapan Tuhan. Tuhan tidak membiarkan firman-Nya hilang. Kemudian seterusnya ayat 5, jika seseorang hendak mencelakakan mereka,
keluarlah api daripada mereka. Message Alkitabiah memakan musuh-musuhnya. Mereka menutup langit supaya tidak hujan, ayat 6e. Dia yang menolak Alkitab kehilangan roh kudus, yaitu minyak. Kemudian mereka menukar air menjadi darah dan menyebabkan wabak, 6b. Yaitu hanya mereka yang mempelajari Alkitab telah diselamatkan dari tulah dan kegelapan rohani pada zaman pertengahan. Nah, seperti Musa dan Elia, Alkitab akan mengalami penganiayaan yang hebat. Ia akan berperang dengan kerajaan ateis. Ia akan menyalahkan nafsu yang membara. Sejarah mengesahkan ketepatan nubuatan ini. Poin pertama saudara, yaitu siapakah dua saksi ini? Sehubungan dengan perkara berkaitan Alkitabiah ini dan ciri-ciri yang diberikan dalam Wahyu 11, kita boleh membuat kesimpulan, namun tidak secara dogmatik, bahwa kedua-dua saksi itu adalah kitab perjanjian lama dan baru yang menyampaikan terang dan kebenaran Tuhan kepada dunia. Di skrin saudara ada dua pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas-kelas sahabat kita yang berkaitan dengan tajuk yang pertama. Kita masuk di tajuk yang kedua, yaitu tempo masa nubuatan. Yang menjadi pertanyaan, berapa lama mereka, yaitu Alkitab Perjanjian Lama dan Baru, memberikan kesaksian mereka? Bolehkah ianya dihentikan? Wahyu 11 ayat 3 mengatakan, dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Wahyu bab 11 bermula dengan penglihatan tentang bait suci surgawi dan tentang mereka yang menyembah di hadapan mezbah kemenyan. Pelataran tempat suci surgawi ialah bumi, di mana orang bukan Yahudi, yaitu orang yang tidak percaya, menginjak-injak kota suci, yaitu umat Tuhan selama 42 bulan. Ayat yang kedua. Nah, pada masa itu firman Tuhan akan memakai kain kabung. Kesukaran yang besar, ayat 3. Artinya 42 bulan kali 30 hari sama juga dengan 1260 hari dalam nubuatan 1260 tahun. Nah, Wahyu 12 ayat 6 dan 13 berbicara tentang 1260 hari penganiayaan bagi umat Tuhan. Wahyu 12 ayat 14 berbicara tentang satu masa dan dua masa dan setengah masa. Wahyu 13 ayat 5 bercakap tentang 42 bulan lamanya. Kita dapati 42 bulan dan 1260 hari itu disebut di dalam Wahyu 11 ayat 2 dan 3. Nah, semua nubuatan ini menerangkan aspek yang berbeza dari tempo masa sejarah yang sama. Dari tahun 538 sehingga 1798 tahun Masehi, Gereja Rom mula secara beransur-ansur memaksakan tradisinya di luar firman Tuhan, mencapai tahap melarang pembacaan Alkitab dan menghukum mati mereka yang memilikinya, membacanya, atau hidup menurut kepercayaan dasar atau doktrin. Menjelang akhir tempoh ini, para pembaharu memberikan kelegaan seketika kepada penganiayaan. Matius 24 ayat 22. Poinnya saudara, yang kedua, selama 1260 tahun ini atau hari ini, firman Tuhan, yaitu dua saksinya, berpakaikan kain kabung. Kebenaran mereka tersembunyi di bawah timbunan tradisi dan ritual yang besar. Kedua-dua saksi ini masih bernubuat. Alkitab masih berbicara. Walaupun di tengah-tengah kegelapan rohani ini, firman Tuhan telah terpelihara. Di skrin saudara ada dua pertanyaan yang kita boleh bincang yang berkaitan dengan tajuk yang kedua. Kita lanjutkan pembelajaran kita, tajuk yang ketiga, yaitu dua saksi telah dibunuh. Yang menjadi pertanyaan di sini, bagaimana dia mati, dibunuh? Apakah dua saksi ini benar-benar mati? Wahyu 11 ayat 7 mengatakan, dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Nah, jurang yang disebut dalam Wahyu 11 ayat 7 menerangkan tempat di mana Satan berdiam. Kita boleh baca dalam Wahyu 9 ayat 11,
dan Lukas 8 juga. Binatang itu menggambarkan kuasa politik atau agama seperti binatang-binatang lain dalam Wahyu dan Daniel. Saudara, apakah kuasa yang timbul pada penghujung 1260 tahun, yaitu sekitar tahun 1798, Revolusi Prancis yang bermula pada 1789 menimbulkan apa yang dipanggil Kerajaan Keganasan, yaitu 1793 sehingga 1794. Nah, menjadikannya sangat jelas siapa yang berada di belakang kerajaan ini, yaitu Satan. Kerajaan ini dipanggil 3 cara di dalam Wahyu 11 ayat 8. Yang pertama, Sodom, revolusi memulahkan zaman maksiat yang besar. Mesir, pemerintah ateis, Keluaran 5 ayat 2, walaupun mereka tidak keberatan menyembah Dewi Akal. Yang ketiga, tempat Yesus disalibkan, pengorbanan Yesus akan ditolak. Nah, dalam tempoh inilah agama telah dihapuskan dan Alkitab diharamkan dan dibakar. Pena Inspirasi juga mengatakan, kuasa ateis yang memerintah di Prancis semasa revolusi dan pemerintahan keganasan melakukan peperangan yang sedemikian terhadap Tuhan dan firman sucinya yang tidak pernah disaksikan oleh dunia. Penyembahan kepada dewa telah dimasukkan oleh majelis kebangsaan. Alkitab dikumpulkan dan dibakar secara terbuka dengan setiap manifestasi cembuhan yang mungkin. Hukum Tuhan dipijak-pijak. Institusi Alkitab telah dihapuskan. Hari rehat mingguan telah diketepikan dan sebagai gantinya, setiap hari ke-10 dikhususkan untuk mendedahkan dan menghujat. Pembaptisan dan komunis dilarang dan pengumuman yang disiarkan secara mencolok di atas tempat perkuburan mengisytiharkan kematian sebagai tidur yang kekal. Saudara, poin ketiga ialah Wahyu 11 ayat 9 mengatakan bahwa mayat 2 saksi Tuhan akan terbaring tidak dikuburkan selama 3 hari setengah, yaitu hari nubuatan yang melambangkan jangka waktu selama 3,5 tahun literal. Ateisme berada pada kemuncaknya semasa revolusi Prancis, sekurang-kurangnya selama kira-kira 3,5 tahun. Tempoh ini berlaku dari 26 November 1793 apabila satu titah telah dikeluarkan di Paris untuk menghapuskan semua bentuk agama hingga 17 Jun 1797 apabila kerajaan Prancis menghapuskan semua undang-undang berkaitan menghalang agama. Dan di skrin saudara ada beberapa pertanyaan yang kita boleh bincang yang berkaitan dengan tajuk yang ketiga. Kita pergi kepada tajuk yang keempat, yaitu 2 saksi dibangkitkan. Yang menjadi pertanyaan, bilakah mereka dibangkitkan dan naik ke sorga? Wahyu 11 ayat 11, 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Pada 26 November 1793, Paris mengeluarkan dikri menghapuskan agama. Dikri ini telah dibatalkan pada 17 Jun 1757. Dalam tempoh 3,5 tahun ini, Perancis bergembira karena telah membebaskan daripada kezaliman agama dan telah membungkam suara Alkitab. Wahyu 11 ayat 9 hingga 10. Daripada disenyapkan atau dimusnahkan, Alkitab bangkit lebih kuat daripada sebelumnya. Misi Protestan membawa message ini ke hujung bumi. William Wilberforce mencipta Persatuan Alkitab pertama pada tahun 1804 untuk pengedaran besar-besaran Alkitab. Naskah Alkitab yang sedia ada meningkat dengan beribu-ribu sehingga ia menjadi buku terlaris pertama di dunia. Pada masa ini, pengedaran firman Tuhan tidak dapat dihalang. Ia telah diletakkan oleh Tuhan dalam keadaan di mana tiada siapapun boleh memusnahkannya. Pena Inspirasi juga mengatakan, Voltaire yang kafir itu pernah dengan angkuhnya berkata, "Saya bosan mendengar orang mengulangi bahwa 12 lelaki telah mendirikan agama Kristen. Saya akan membuktikan bahwa seorang lelaki mungkin cukup untuk menggulingkannya. Generasi telah
berlalu sejak kematiannya. Berjuta-juta orang telah menyertai perang menentang Alkitab. Namun, ia adalah jauh sekali daripada dimusnahkan, di mana terdapat 100 pada zaman Voltaire, kini terdapat 10.000, ya 100.000 salinan kitab Tuhan. Dalam kata-kata seorang pembaharu awal mengenai gereja Kristen, Alkitab adalah besi alas yang telah melusuhkan banyak tukul. Poin yang keempat, saudara. Firman Tuhan mungkin boleh diserang atau ditindas, tetapi ia tidak akan pernah dihapuskan. Bahkan ramai orang yang mengaku Kristen akan coba melemahkan otoritinya dalam pelbagai cara, mempersoalkan beberapa bahagian Alkitab, atau lebih menekankan unsur-unsur manusia sehingga semuanya kehilangan nilai ilahinya dan kebenaran Tuhan dirosakkan. Dalam apa juga cara sekalipun, kita tidak boleh membiarkan diri kita tergoda oleh serangan terhadap firman Tuhan ini. Ia masih hidup hari ini, bercakap kepada hati kita, memberi fokus baru kepada mereka yang bersedia mendengar firman dan mengikuti ajarannya. Dan di skrin saudara ada beberapa pertanyaan yang kita boleh bincang yang berkaitan dengan tajuk yang keempat. Kita masuk di tajuk yang kelima terakhir, yaitu kebenaran berkemenangan. Yang menjadi pertanyaan, apa yang berlaku seterusnya sebenarnya? Bagaimana memiliki kemenangan seperti yang dicatat di dalam Alkitab? Wahyu 11 ayat 19 mengatakan, maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatan tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guruh, dan gempa bumi, dan hujan ais lebat. Dari kebangkitan dua saksi, bab terakhir konflik kosmik bermula, yaitu masa akhir. Masa ini akan memuncak pada kedatangan kedua, apabila semua kerajaan akan menjadi milik Yesus dan dia akan memerintah selama-lamanya. Masa itu akan didahului oleh kemurkaan di kalangan bangsa-bangsa dan akan berakhir dengan kemusnahan mereka yang membinasakan bumi. Semua peristiwa ini dirangka dalam konteks penyembahan di surga yang memuncak dengan penglihatan tentang tabut perjanjian di bait suci surga. Setelah tiba masa penghakiman, dalam Wahyu 11 ayat 18, standar penghakiman ditunjukkan kepada dunia, yaitu 10 perintah yang terkandung dalam tabut perjanjian. Walaupun kita diselamatkan oleh kasih karunia sahaja melalui iman, namun kepatuhan kepada hukum Tuhan akan menyatakan sama ada iman kita tulen. Hukum Tuhan adalah asas atau standar penghakiman. Hakikat ini menjadi sangat penting dan relevan pada akhir zaman nanti. Pena Inspirasi juga mengatakan, kerajaan yang di dunia ini telah menjadi kerajaan Tuhan kita. Kristus beroleh kemenangan, kejahatan dikalahkan, Yesus menang dan Satan kalah. Kebenaran berkemenangan, kebenaran memerintah. Sebaiknya kita harus mematuhi arahan berikut, yaitu apa sahaja yang dibina di atas kuasa manusia akan digulingkan. Tetapi apa yang diasaskan di atas batu karang firman Tuhan yang tidak berubah, itu akan berdiri selama-lamanya. Poin yang kelima, di sebalik serangan dari musuh, pekerjaan Tuhan di bumi akan mencapai kemuncak yang mulia. Injil akan dikutbahkan di setiap bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Kontroversi besar antara Kristus dan Satan akan berakhir dengan Kristus mengalahkan kuasa neraka itu sepenuhnya. Kerajaan Tuhan akan menang atas kejahatan dan dosa akan dihapuskan dari alam semesta untuk selama-lamanya. Jadi saudara, di skrin Anda ada beberapa pertanyaan yang kita boleh bahas bincang yang berkaitan dengan tajuk yang kelima. Pena Inspirasi menguatkan lagi perkara ini saudara. Roh Kudus ada di samping setiap pencari firman Tuhan yang sejati, memampukan dia menemukan permata kebenaran yang tersembunyi.
iluminasi ilahi muncul dalam benaknya, memberikan kebenaran yang baru dan segar pada dirinya. Dia dipenuhi dengan kegembiraan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Kedamaian Tuhan ada padanya. Betapa berharganya kebenaran disadari dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Cahaya surgawi menyinari firman itu, membuatnya tampak seolah-olah setiap huruf diwarnai dengan emas. Allah sendiri yang berbicara kepada hati, menjadikan firman-Nya sebagai roh dan kehidupan. Jadi saudara, dari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini, kita boleh menyimpulkan. Dua saksi dalam Wahyu 11 melambangkan kitab suci, Perjanjian Lama dan Baru. Kedua-dua saksi itu melayani dalam masa penganiayaan sepanjang tempoh nubuatan selama 1260 tahun, di antara tahun Masehi 538 hingga tahun Masehi 1798. Pada akhir tempoh nubuatan ini, kedua-dua saksi itu mati dan dibangkitkan. Sama seperti Yesus mati dan dibangkitkan, menunjukkan bahwa Tuhan melalui Yesus dan dalam firman-Nya akan beroleh kemenangan terakhir di dalam kontroversi besar itu. Jadi saudara, sekian saja ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih Tuhan karena menolong kami sehingga kami mengerti pelajaran sekolah sahabat pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.